Pria itu meletakkan tangannya di dada. Cahaya terang memancar dari sebuah tanda di kulitnya. Ia menarik dengan kuat, dan sebuah rompi muncul, tertarik keluar dari tubuhnya. Rompi itu adalah relik kuno dengan asal-usul tersembunyi. Saat dikenakan, tubuh manusia menjadi tak tersentuh. Peluru yang diarahkan ke kepala tak menimbulkan luka. Bara api dapat digenggam tanpa rasa sakit. Namun rompi itu tidak bisa dipakai oleh sembarang orang. Hanya mereka yang memiliki darah para penjaga kuno yang layak mengenakannya. Pria itu adalah penjaga terakhir. Setidaknya, itulah yang kemudian ia ketahui. 3 hari sebelumnya, hidupnya masih sepenuhnya biasa. Ia hanya membantu ayahnya menjalankan sebuah toko kelontong kecil. Segalanya berubah ketika seorang wanita misterius masuk ke toko. Ia menunjukkan sebuah buku sketsa berisi gambar rompi tersebut. Wanita itu mengaku sedang mencari hadiah berharga untuk atasannya. Ayah pria itu menatap gambar-gambar itu dan tersenyum. Ia mengatakan bahwa toko mereka tidak menjual barang seperti itu. Namun pria itu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia pernah melihat simbol tersebut sebelumnya, di ruang bawah tanah rumah mereka. Ia mencoba mengingatkan ayahnya, tetapi sang ayah dengan tegas menyangkalnya. Wanita itu tidak membantah. Ia hanya mengatakan bersedia membayar dengan jumlah yang sangat besar. Ia meninggalkan kartu namanya dan pergi. Setelah wanita itu pergi, pikiran pria itu tak bisa tenang. Kesempatan itu terasa seperti datang sekali seumur hidup. Ia ingin memeriksa ruang bawah tanah. Ayahnya menghentikannya dengan keras. Namun larut malam, ia tetap turun ke sana. Ia membawa seorang temannya. Setelah pencarian panjang, mereka menemukannya. Rompi itu nyata. Ia menghubungi wanita tersebut menggunakan kartu yang ditinggalkan. Wanita itu langsung mengonfirmasi dan menawarkan harga 7 digit saat itu juga. Pria itu masih diliputi keterkejutan. Tiba-tiba, ayahnya muncul di belakangnya. Sang ayah berkata bahwa rompi itu tidak untuk dijual. Saat itu pula, ia melihat beberapa pria bersenjata di kejauhan. Sebuah senjata diangkat. Wanita itu tertembak. Kekacauan pun pecah. Ayahnya juga terkena tembakan. Pria itu menyeret ayahnya pergi dengan panik dan melaju menuju rumah sakit. Namun ayahnya menolak dan meminta dibawa ke sebuah klinik kecil. Tanpa pilihan lain, pria itu menuruti permintaan tersebut. Di klinik itu, dokter yang memeriksa ayahnya langsung bertindak seolah mengenalnya sejak lama. Ia terus bertanya apakah ada orang yang mengikuti mereka. Pria itu hampir tak mampu menjawab. Ia hanya bertanya kemana ayahnya dibawa. Saat ia menoleh kembali, ayahnya telah menghilang. Seorang perawat menuntunnya ke kamar mandi. Perawat itu mengangkat sebuah bingkai foto di dinding dan menekan saklar tersembunyi. Dinding berputar, dan pria itu ditarik masuk ke sisi lain. Di balik kamar mandi terdapat sebuah ruang besar yang tersembunyi. Ayahnya terbaring di ranjang rumah sakit. Pria itu berlari menghampirinya. Napas ayahnya hampir habis. Dengan suara lemah, ayahnya berkata bahwa masih terlalu banyak rahasia yang belum terungkap. Ia mengatakan bahwa setelah kematiannya, 2 orang di sana akan melindungi putranya. Tak lama kemudian, ia mengembuskan napas terakhir. Pria itu roboh di samping ranjang, diliputi rasa sakit dan penyesalan. Tindakannya telah merenggut satu-satunya keluarga yang ia miliki. Dokter itu melangkah maju dan mengatakan bahwa rompi tersebut kini menjadi tanggung jawabnya. Begitu rompi itu dikenakan, semuanya akan menjadi jelas. Pria itu menolak, tetapi akhirnya ia memakainya. Hampir seketika, rompi itu mengencang seolah hidup. Simbol-simbol di permukaannya mulai bersinar, lalu memudar satu persatu. Simbol-simbol itu menyatu ke dalam tubuhnya. Pada akhirnya, rompi tersebut menghilang sepenuhnya, menyisakan satu tanda di dadanya. Pria itu menatap tanda itu dengan tak percaya. Tangannya bergetar saat menyentuh simbol tersebut. Pada saat itu juga, perawat mengangkat sebuah pistol dan menembak lurus ke arahnya.